Selamat pagi Pak MK. Selamat pagi Bu SR. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Pak. Jadi Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya, terkait dengan observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak kemarin diobservasi? Ya baik Bu, karena belum terbiasa mungkin ya Bu, jadi ada perasaan gugup seperti itu. Tapi semua berjalan dengan baik Bu. Oke, jadi puji Tuhan ya Pak ya, Iya, semua Bu. berjalan dengan baik. Bisa kembali Bapak ceritakan Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi kemarin. Iya Bu, jadi tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan Bu mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu yang saya lakukan. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Sesuai, tapi menurut Bapak masih ada tidak Pak kekurangannya Pak? Atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran dalam kelas Pak? Iya benar Bu. Menurut saya sebenarnya alurnya sudah berjalan dengan baik Bu. Namun memang ya tentu saja masih ada kekurangan Bu. Gitu. Baik Pak, jadi menurut Bapak ada beberapa siswa yang kurang aktif atau ada yang kurang fokus dan ada yang mengganggu temannya gitu ya Pak ya? Iya. Nah menurut Bapak Pak, mengapa hal itu terjadi Pak? Dan mengapa siswa tersebut kurang aktif atau mungkin mengapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi Pak? Kalau menurut hemat saya Bu, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi masih adanya beberapa siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kegiatan tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif begitu. Saya lihat selama pembelajaran berlangsung ada yang tidak fokus, bahkan ada yang baru-baru kepala, ada yang berbicara dengan temannya, bahkan ada juga mengganggu teman sendiri Bu. Seperti itu yang saya lihat. Oh jadi seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Nah di sini Pak, apalagi kira-kira Pak menurut Bapak Pak? Atau apa langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Bu. Jadi mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, ya, saya pikir Bu, saya harus meningkatkan potensi saya dalam mengelola kelas seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan juga supaya kelas itu lebih semangat ya Pak ya. Iya. Nah, apalagi yang Bapak harapkan setelah Bapak meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas Pak? Saya ingin kelas saya menjadi kondusif, anak-anak tenang, nyaman, dan kembali bersemangat dalam belajar. Itu aja. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Pak MK, murid yang semangat belajar itu seperti apa ya Pak? Atau apa yang Bapak harapkan dari anak-anak tersebut? Kalau saya tidak begitu memaksakan sebenarnya Bu. Yang penting murid ini bisa fokus ketika diberi penjelasan, aktif ketika tanya jawab, dan tidak berbicara saat belajar seperti itu. Saya mengharapkan di dalam kelas terjadi pembelajaran yang aktif. Anak-anak mampu menalar kritis dan kembali bersemangat ketika berkolaborasi dengan temannya. Oh iya Pak. Jadi Bapak mengharapkan murid yang aktif, murid yang fokus, bernalar kritis, dan juga pembelajaran yang berlangsung itu ada kondisi yang nyaman gitu ya Pak ya. Jadi kalau seandainya kita anggaplah ya Pak ya, rentang kegiatan pembelajaran itu yang tertinggi adalah 10. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu rentang berapa Pak? Ya, sepertinya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berada pada rentang 6 lah Bu. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu berada pada rentang 6.
Iya. Oke, jadi target Bapak yang ingin Bapak capai pada tentang berapa? Benar. Paling tidak pada angka 8 lah Bu. Wah, keren sekali Pak ya. Bapak sangat bersemangat sekali dalam meningkatkan semangat belajar murid. Jadi, apa yang Bapak lakukan atau apa yang akan menjadi kekuatan Bapak agar dapat mencapai angka 8 itu Pak? Ya Bu. Jadi yang pertama yang saya lakukan ialah saya menganalisis gaya belajar murid. Saya membuat materi pembelajaran yang kontekstual agar sesuai dengan kesan murid, dan saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya bertanya kepada siswa tentang kekurangan saya dalam mengajar, dan ternyata pembelajaran yang saya lakukan monoton sehingga murid merasa pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik atau bosan. Jadi saya pikir akan membuat media pembelajaran yang menarik dan supaya minat siswa juga dalam belajar seperti tinggi seperti itu. Baik Pak, jadi yang Bapak lakukan adalah menganalisis gaya belajar murid, terus merefleksi diri, dan membuat media pembelajaran yang sesuai ya Pak ya dengan materi yang Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa yang menjadi hambatan dalam melakukan hal tersebut? Yang menjadi hambatan Bu, bagi saya ialah saya kurang begitu kreatif dalam membuat media pembelajaran, sehingga terkadang saya membuat media pembelajaran yang sama antara materi yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu masalahnya Bu. Oh, jadi Bapak merasa Bapak kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran ya Pak ya? Iya. Nah, jadi apa nih Pak solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, kalau yang saya buat, jadi Bu, saya akan belajar kembali tentang kreativitas dalam diri agar dapat mengembangkan bahan-bahan apa saja yang dapat dibuat menjadi media pembelajaran yang bervariasi agar tidak sama satu materi dengan materi yang lainnya tentunya. Dan saya juga mempelajari membuat media pembelajaran perkembangan teknologi seperti membuat video pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Iya Bu. Bapak ingin belajar tentang membuat dan menggunakan media pembelajaran bahkan sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Iya Bu. Jadi mungkin ada lagi kira-kira Pak strategi yang ingin Bapak lakukan untuk menambah semangat belajar murid. Oh iya Bu. Saya akan coba membuat metode pembelajaran yang bervariasi juga agar siswa tidak bosan dalam belajar tersebut. Selain itu saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak fokus atau sering berbicara di dalam kelas. Oke Pak, luar biasa sekali Pak ya yang Bapak ingin lakukan untuk menambah semangat murid-murid kita dalam belajar. Nah, ada lagi kan kira-kira rencana Bapak selanjutnya untuk diterapkan dalam kelas dalam proses pembelajaran Pak? Jadi rencana saya ke depannya Bu ialah saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terlebih dahulu membuat RPP-nya Bu. Dan saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa itu. Oh, jadi bervariasi ya Pak ya. Oke Pak. Nah, kira-kira Pak, apa kelebihan dari rencana Pak ini sehingga Bapak ingin melakukannya? Karena setelah saya mengidentifikasi masalah yang saya lihat yang paling utama ialah semangat belajar murid ini yang perlu ditingkatkan menjadi semangat yang baru, kira-kira seperti membuat RPP yang sesuai kebutuhan murid sehingga murid tidak dapat perlakuan yang sama karena setiap murid berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Mungkin selama proses yang nantinya akan dilakukan akan muncul kelebihan atau kekurangan, tapi saya akan mencoba terus berinovasi agar semangat belajar siswa semakin meningkat. Baik Pak, saya setuju sekali Pak ya dengan rancangan yang Bapak buat. Jadi Pak, kapan Bapak akan mulai membuat rancangan pembelajaran agar dapat Bapak terapkan Pak dalam proses pembelajaran? Iya Bu, jadi begini Bu. Jadi karena sebentar lagi kita akan ujian tengah semester ya kan Bu? Iya. Jadi kemungkinan saya akan memulainya setelah selesai ujian tengah semester ini nantinya Bu. Oke, baiklah Pak. Iya. Jadi Bapak akan memulai rancangan ini setelah ujian tengah semester Pak ya? Iya benar Bu. Oke, jadi apa komitmen Bapak atas rencana penyelesaian permasalahan yang akan Bapak buat? Jadi komitmen saya Bu ialah
Yang pertama, saya akan melakukan rancangan pembelajaran itu secara berkelanjutan dan tidak hanya di awal saja. Yang kedua, saya akan terus melakukan refleksi diri sehingga saya bisa tahu apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, saya akan terus mencari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya akan terus berinovasi, Bu, dalam melakukan pembelajaran sehingga semuanya ini dapat terus menambah semangat dan minat murid untuk belajar. Oke, luar biasa sekali, Pak. Nah, menurut Bapak, Ya, Bu. siapa yang akan Bapak libatkan atau membantu Bapak dalam melakukan rancangan pembelajaran dan rencana Pak tersebut? Ya, tentunya yang pertama murid saya lah, Bu. Lalu rekan sejawat agar bisa terus berkolaborasi dan juga kepala sekolah. Oke, baiklah Pak ya. Tadi kita sudah membicarakan permasalahan yang Bapak hadapi. Bapak sudah mendapatkan solusi dari rancangan dan rencana yang akan Bapak lakukan. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan ini? Wah, saya merasa senang sekali lah, Bu. Saya merasa lega karena saya terobati beban saya, beban pikiran saya ketika berbagi dengan Ibu SR. Karena Ibu SR memberikan masukan sehingga saya tercerahkan dan dapat meningkatkan motivasi saya untuk berinovasi untuk melakukan pembelajaran. Oke, keren sekali Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan cepat terwujud ya Pak ya, dan terlaksana dengan lancar. Jadi Pak, terima kasih untuk waktu yang Bapak luangkan untuk saya atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Saya berharap apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik Pak ya. Amin, Bu. Semoga lah, Bu. Terima kasih waktunya untuk berdiskusi dengan saya, Bu. Jangan bosan-bosannya, Bu. Jika saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu, saya harap nanti waktunya, Bu, ya. Baik Pak, sama-sama Pak. Saya juga senang sekali sudah berdiskusi dengan Pak MK. Saya pamit ya Pak, karena saya Oke. mau masuk kelas dulu. Jadi terima Oke. kasih ya Pak. Ya. Selamat pagi dan tetap semangat Pak Ya, MK. semangat terus, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu.